Indira adalah salah satu remaja dengan Down syndrome. Oleh dokter, ia dinyatakan sebagai anak Down syndrome saat masih berusia 2 tahun. Begitu mendengar hal tersebut, sang ibu Deni Natalia berusaha tegar dan harus bisa meyakinkan diri agar sang putri tidak dipandang sebelah mata oleh siapa saja. Saya harus bisa menguatkan diri saya dulu, menerapi diri saya dulu, agar saya itu anak itu nggak dipandang sebelah mata oleh orang lain gitu. Jadi saya harus menguatkan diri saya dulu nih. Saya bawa kemana-mana, saya tetap mempertunjukkan dia kemana-mana. Jadi saya setiap kemana-mana selalu saya ajak gitu. Natalia bertekad putrinya harus bisa mandiri dan beraktivitas layaknya orang lain. Indira pun sejak usia balita hingga saat ini masih rutin mengikuti berbagai kelas informal dan terapi agar bisa berkomunikasi dan berbaur dengan guru atau teman-temannya. Terapi setiap hari, terapi itu saya lakukan tiap hari. Terus di rumah saya juga mengulangin lagi apa yang diajarkan di sekolah atau di tempat terapi. Jadi itu selalu saya ajarkan. Jadi itu yang membantu dia perkembangannya semakin bagus ya. Jadi untuk komunikasi, walaupun ada terbatas kayak misalnya perintah aja ya. Dokter anak konsultan tumbuh kembang pediatri sosial dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM, Erni Endiarni Medisa mengatakan, deteksi dan intervensi medis sejak dini merupakan konsep penanganan anak Down syndrome. Menurutnya, anak dengan Down syndrome memiliki faktor risiko mengalami gangguan kesehatan seperti fungsi penglihatan, pendengaran, kelainan jantung, hingga keterlambatan proses tumbuh kembang. Nah, ini harusnya kita sudah antisipasi. Ya. Jadi kalau memang orang tua kebetulan gitu ya mendapatkan anak yang Down syndrome, maka sebaiknya sudah menjadwalkan gitu ya kapan harus ke tenaga kesehatan terdekat. Karena ada beberapa yang sebaiknya kita periksa. Misalnya bagaimana fungsi penglihatannya, bagaimana dengan keadaan jantungnya, bagaimana dengan fungsi pendengarannya. Range atau rentang Down syndrome cukup luas. Ada anak Down syndrome yang memiliki fungsi kognitif cukup baik sehingga mampu berkomunikasi dan ada juga yang tidak punya kemampuan verbal yang baik. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengajak para orang tua dan masyarakat, libatkanlah anak Down syndrome berkegiatan layaknya anak-anak normal sehingga mereka bisa mendapatkan pengalaman yang sama dengan kakak, adik ataupun juga anggota keluarga lainnya seperti misalnya bermain, berolahraga, rekreasi, belajar dan sebagainya. Dokter spesialis kandungan dan kebidanan RSUI Depok, Muhammad Adia Firman Syadilmi mengatakan, Down syndrome sudah bisa diketahui sejak janin berada dalam kandungan pada usia 11 hingga 16 minggu atau trimester pertama kehamilan, yakni dengan menggunakan metode pemeriksaan non-invasif prenatal screening atau NIPS atau uji tapis dengan pemeriksaan darah ibu untuk mengetahui kromosom janin yang dikandung dengan tingkat akurasi 98 hingga 99%. Diagnostik itu biasanya kita melakukan lanjutan bila screening positif, ada penebalan di belakang leher lebih dari 3,5 cm, misalnya kemudian atau NIPT-nya, non-invasive prenatal testing-nya itu positif, kita lanjutkan untuk amniocentesis atau choriovenous sampling, memastikan dari sel bayinya sendiri yang kita ambil, oh iya benar, ini Down syndrome didukung dengan data USG dan darah ibu. Badan Kesehatan Dunia WHO mencatat 1 per 1000 kelahiran di seluruh dunia melahirkan anak dengan Down syndrome. Bahkan setiap tahunnya ada 3.000 hingga 5.000 anak lahir dengan kondisi seperti ini. Masyarakat harus sadar bahwa keinginan membangun rumah tangga, usia saat mau menikah hingga perencanaan kehamilan harus dipersiapkan dengan matang. Karena usia perempuan saat mengandung sudah di atas 35 tahun, beresiko mengalami kelainan kromosom pada janin yang dikandungnya. Periksakan kehamilan secara rutin untuk mendeteksi kelainan yang terjadi sehingga dokter dapat mempersiapkan pertumbuhan dan perkembangan janin untuk menghadapi proses persalinan serta tumbuh kembang anaknya kelak. Arman Helmi, Galuh Prestisa, Jakarta.